Jawa menggila di lautan selama 6 abad. Negeri Champa yang kini menjadi bagian dari Kamboja dan Vietnam damai-damai saja. Hingga suatu hari mereka melihat sesuatu datang dari lautan. Orang Jawa. Serbuan ini tercatat dalam prasasti Punagar dan prasasti Yang Tikuh. Menurut epigraf George Coedis, para penyerbu ini datang hingga 3 kali, antara tahun 767 hingga 787 Masehi. Kira-kira pada masa pemerintahan Maharaja Panangkaran di Medang. Jauh juga ya mainnya orang Jawa kala itu, tapi bukan untuk traveling, apalagi healing. 6 abad kemudian, orang Jawa kuno masih kecanduan berlayar. Geliat kekuatan Singasari pada sekitar 1280-an menjadi titik anjak kekuatan maritim Nusantara menuju masa keemasannya. Maharaja Kertanegara gencar menyatukan sejumlah pulau Nusantara di bawah panji Singasari. Politik Dwi Pantara Kertanegara sekaligus menantang ambisi perluasan kekuasaan Kubilekan dari dinasti Yuan. Maka pada 1286 Masehi, Kertanegara meluncurkan ekspedisi Pamalayo atau penundukan terhadap Malayu Swarnabumi di Sumatera. Sepasukan besar prajurit Singasari di bawah pimpinan Rakrian Mahamantri Dyah Atwaya Brahma ditempatkan menjagai tanah Melayu. Bersama datangnya para prajurit tadi, Kertanegara menghadiahkan kepada penguasa Melayu sebuah arca besar Amukapasa. Oleh pemberontakan Jayakatwang, politik Dwi Pantara Kertanegara sempat pupus. Namun, itu bukanlah akhir. Kerajaan penerusnya, yakni Majapahit, mengibarkan lagi politik itu dengan nama Nusantara. Majapahit, masa keemasan armada Laut Jawa. Dyah Wijaya, sang menantu Kertanegara, berhasil mengalahkan Jayakatwang dan mendirikan Majapahit. Majapahit pun tampil sebagai kekuatan digdaya dan membawa Nusantara pada zaman keemasan. Kok bisa? Yuk, saya permudah. Lihat, Pulau Jawa menjadi kunci Nusantara karena menghubungkan Nusantara Barat dan Timur. Pantai utara yang berlaut tenang juga kondusif untuk berdagang dan membangun pelabuhan. Di zaman kuno, jika Anda punya pelabuhan, itu sama dengan memiliki bandar udara internasional di zaman sekarang. Dalam kesaksian Ordorik, biarawan Italia yang pernah mengunjungi Majapahit di masa Jaya Negara, Jawa dipenuhi cengkeh, pala, dan segala jenis rempah-rempah dalam jumlah fantastis. Padahal kita tahu, semua itu bukan hasil bumi Jawa, melainkan pulau-pulau lain, misalnya Maluku. Jelas sekali, Majapahit telah mengubah Jawa menjadi pusat perdagangan semua komoditas Nusantara. Jadi begini, Majapahit membeli komoditas langsung dari produsen, di Maluku misalnya. Lalu, komoditas itu dijual dengan harga berlipat pada para pembeli tetapnya. Misalnya, pedagang Tiongkok yang konon hanya mau bertransaksi dengan bandar gede dan terjamin. Majapahit sebagai kemaharajaan jelas adalah bandar gede. Maka, semua sama-sama diuntungkan. Nusantara sebagai produsen mendapat kepastian pasar dan stabilitas harga. Pedagang Tiongkok bisa kulaan dengan partai besar tanpa repot berlayar ke produsen di daerah. Dan Majapahit makin kaya raya. Apalagi korupsi di kerajaan ini diganjar hukuman mati, maka kemakmuran juga mengalir deras pada rakyat. Untuk menjaga hubungan dagang yang mesra ini, Majapahit pun membangun armada laut, baik untuk tujuan dagang, pengangkutan, maupun perang dan keamanan. Jelas, Majapahit kenal betul jalur-jalur pelayaran di Kepulauan Nusantara.